Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita kembali ke materi berikutnya. Setelah kemarin kita membahas materi KD 3.1, hari ini kita akan membahas materi KD 3.2, memahami konsep seni di mata pelajaran seni budaya, dan kita akan menemukan materi yang sama di mata pelajaran tinjauan seni, yaitu KD 3.1, memahami konsep dasar. Materinya sama, pembahasannya sama. Yuk kita bahas sama-sama. Ya, di konsep seni itu kita akan bahas mengenai definisi seni, sifat dasar seni, jenis atau cabang seni, nilai seni, fungsi seni, dan kaidah penyajian karya seni. Untuk jenis dan cabang seni ini kita akan bahas selanjutnya di video berikutnya ya. Kemudian untuk kaidah penyajian karya seni juga kita akan fokuskan di teori konsep estetika. Nah, selanjutnya kita akan bahas definisi seni menurut para tokoh. Ada menurut Ki Hajar Dewantara, seni itu merupakan perbuatan atau penggubah yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia atau penerimanya. Pernah ya kalian mengalami ketika misalkan mendengarkan lagu tiba-tiba kalian menjadi sedih, atau ketika kalian menonton TV tiba-tiba kalian ikut menangis, atau bahkan ketika kalian mendengarkan lagu yang riang, penuh energi, tiba-tiba kalian menjadi semangat. Nah, itulah seni. Nah, kalau menurut Aristoteles dan Plato itu apa sih? Seni menurut Aristoteles dan Plato merupakan peniruan bentuk alam dan kreativitas dan ide penggubahnya agar lebih indah. Teori peniruan bentuk alam ini disebut juga dengan teori mimesis. Nah, sedangkan kalau menurut kamu definisi seni itu apa sih? Nah, jawabannya nanti kita bahas di SPI ya. Oke, selanjutnya ada sifat dasar seni. Sifat dasar seni itu ada universal, ada individual, ada ekspresif, ada kreatif, dan ada abadi. Nah, universal itu artinya karya itu bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bisa dinikmati oleh semua bangsa, dan juga generasi selanjutnya. Kira-kira bisa nggak kalian beli contohnya? Seperti apa? Oke, nah kalau individual itu artinya si karya seni itu memiliki ciri khas atau beda dari karya senimannya. Bisa kalian lihat ya ketika kalian mendengar penyanyi itu khas suaranya, misalkan ya penyanyi satu dengan penyanyi yang lainnya beda. Mereka punya karakter suara yang berbeda. Atau kalau kalian melihat karya lukis, kalian bisa membedakan goresan garisnya, warnanya, tekniknya, itu setiap seniman memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kalau ekspresif itu merupakan hasil dari penjabaran, ide, renungan, curahan hati, bahkan pengalaman batin si senimannya. Nah, kalau kreatif itu karyanya unik, menciptakan hal-hal yang baru, bisa dilihat dari ide, teknik, dan media. Nah, kalau abadi atau survival, itu karya itu bisa bertahan lama, dapat dinikmati sepanjang masa dan bersifat konsisten. Misalnya apa? Kalau kalian lihat Candi Borobudur, misalkan, atau artefak-artefak lain, itu yang bertahan lama sampai sekarang, penciptanya, si pembuatnya sudah tidak ada tapi masih bisa kita nikmati. Atau bahkan kalau di seni musik, bisa juga lagunya Michael Jackson yang masih ada sampai sekarang tapi si penyanyinya sudah tidak ada, itu masih bisa kita nikmati. Masih banyak contoh yang lain ya. Nah, kita lanjut ke jenis atau cabang seni. Nah, kalau kalian lihat gambar-gambar di sini, udah kalian tahu ya seni apa saja nih. Ya, ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan juga seni drama atau teater. Nah, ini yang akan kita pelajari selama setahun ini. Berikutnya ada nilai seni. Nilai seni itu bisa memiliki nilai ekonomi,
bisa memiliki nilai religius, bisa memiliki nilai moral, bisa memiliki nilai historis. Jelas ya, kalau berhubungan dengan nilai ekonomi itu berarti bisa dijual belikan. Kemudian kalau nilai religius bisa berhubungan dengan keagamaan ya. Dan juga nilai seni itu bisa memberikan pesan moral, bahkan memiliki nilai historis atau sejarah. Nah, materi terakhir yaitu tentang fungsi seni. Ada 2, untuk individu dan sosial. Fungsi seni untuk individu itu sebagai pemenuhan kebutuhan emosional dan pemenuhan kebutuhan fisik. Nah, pemenuhan kebutuhan emosional itu berhubungan dengan kebutuhan ekspresi, misalkan mencurahkan hati dengan menulis puisi, dengan menciptakan lagu dan lain sebagainya. Atau pemenuhan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik sehari-hari itu bisa kalian lihat di arsitektur, fashion, kemudian kebutuhan perlengkapan hidup yang lainnya. Itu kan tidak jauh dari seni. Kemudian fungsi untuk sosial itu sebagai media agama atau kepercayaan, ada juga sebagai media pendidikan, sebagai media komunikasi atau informasi, juga media hiburan. Nah, kita akan elaborasi nih fungsi seni dan contoh-contohnya. Nanti kita tanya jawab ya di SPI. Nah, silakan kalian simak, kalian pelajari, kalian ingat-ingat, kalian catat bagian yang pentingnya, nanti kita bahas di aplikasi belajar SPI. Sampai jumpa di SPI. Assalamualaikum.